Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kontrol strategi, yang dimana ada terdapat beberapa anggota, yaitu yang pertama Saftar Junior yang bernim akhir 121. Kemudian ada Kezia Ananda yang bernim akhir 128. Kemudian dengan saya Lingga Rasendria dengan NIM akhir 131. Kemudian ada M Raffi dengan NIM akhir 140. Untuk selanjutnya, kontrol strategis. Kontrol strategis dalam manajemen perusahaan merupakan proses untuk melacak pelaksanaan strategi, mendeteksi masalah atau perubahan dalam asumsi dasarnya, dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Berbeda dengan kontrol pasca tindakan, kontrol strategis berfokus pada pengarahan tindakan sesuai strategis yang sedang berjalan meskipun hasil akhir beberapa tahun lagi. Kemudian kontrol strategis merupakan pemantauan, evaluasi, penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan jangka panjangnya. Sederhananya, kontrol strategis bagaikan kompas yang mengarahkan organisasi agar tetap pada jalurnya dan mencapai visinya. Tujuannya kontrol strategis yaitu merupakan ada beberapa contoh, yaitu menilai kinerja, menentukan tindakan korektif, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian ada menjaga keunggulan kompetitif. Kemudian ada elemen utama kontrol strategis, ada pengendalian informasi, pengendalian perilaku, sistem pengendalian. Kemudian ada beberapa contoh penerapan kontrol strategis, yaitu merupakan manufaktur memantau tingkat cacatnya produk untuk memastikan kualitas produk yang tinggi. Kemudian ada rumah sakit memantau tingkat kepuasan pasien untuk meningkatkan kualitas layanannya. Kemudian ada sekolah memantau nilai ujiannya siswanya untuk meningkatkan kualitas pendidiknya. Untuk selanjutnya, manajer yang bertanggung jawab atas keberhasilan strategi biasanya berhadapan dengan dua set pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah kita bergerak ke arah yang benar, apakah hal-hal penting yang bisa berjalan sesuai rencana, apakah asumsi kita tentang tren dan perubahan utama masih akurat, kemudian apakah kita melakukan hal-hal kritis yang perlu dilakukan, haruskah kita menyesuaikan atau membatalkan strategi, kemudian bagaimana kinerja kita, kemudian apakah tujuan dan jadwal terpenuhi, apakah biaya pendapatan dan arus kas sesuai proyeksi, kemudian apakah kita perlu melakukan perubahan operasional. Dengan meningkatnya kecepatan perubahan dalam pasar global telah menjadikan kontrol strategis sebagai kunci dalam pengelolaan perusahaan. Kemudian Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yang yaitu menetapkan kontrol strategis. Jadi menetapkan kontrol strategis dapat dicirikan sebagai bentuk kontrol kemudi. Seiring berjalannya waktu antara pelaksanaan awal strategi dan pencapaian hasil yang diinginkan, investasi dilakukan dan berbagai proyek serta tindakan dilakukan untuk melaksanakan strategi 4 jenis dasar kontrol strategis, yaitu kontrol premis, pemantauan strategis, kontrol peringatan khusus, kontrol implementasi. Kontrol premis dirancang untuk memeriksa secara sistematis dan terus-menerus apakah asumsi dasar yang mendasari strategi masih berlaku. Jika asumsi vital tidak lagi valid, strategi mungkin perlu diubah. Nah, semakin cepat asumsi yang tidak valid dapat dikenali dan ditolak, semakin baik peluang untuk membuat perubahan strategi yang dapat diterima. Premis perencanaan terutama memperhatikan faktor lingkungan dan industri. Next slide. Kontrol. Yang pertama ada faktor lingkungan.
Jadi meskipun perusahaan memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kontrol terhadap faktor lingkungan, faktor ini memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan strateginya. Biasanya strategi dibuat berdasarkan asumsi-asumsi kunci tentang faktor lingkungan. Beberapa contoh faktor lingkungan seperti inflasi, teknologi, suku bunga, regulasi, dan perubahan demografis atau sosial. Perusahaan harus terus memantau dan menilai faktor-faktor ini untuk memastikan strateginya tetap relevan. Lalu next slide, kontrol premis yang faktor industri. Jadi kinerja perusahaan dalam suatu industri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor industri. Beberapa faktor industri yang menjadi dasar pembuatan asumsi strategis adalah pesaing, pemasok, produk, substitusi, dan hambatan untuk masuk ke dalam industri. Dengan memahami dan terus mengamati faktor-faktor ini, perusahaan dapat menyesuaikan strateginya untuk mencapai keunggulan kompetitif. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sini saya Keiza akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan pemantauan strategi. Nah, pemantauan strategi dirancang untuk mengamati berbagai peristiwa di dalam dan juga di luar perusahaan yang berpotensi mempengaruhi jalannya strategi. Ide dasarnya adalah informasi penting dan tak terduga bisa ditemukan dengan cara secara umum untuk memantau berbagai sumber informasi. Pemantauan strategi harus dijaga agar tidak terlalu fokus, dan hal ini lebih berperan sebagai aktivitas pemindaian lingkungan yang longgar. Majalah industri, The Wall Street Journal, dan konferensi bisnis, percakapan, dan juga pengamatan yang disengaja maupun tidak disengaja semuanya menjadi subjek dari pemantauan strategi. Sederhananya adalah pemantauan strategi merupakan bagian penting dari manajemen strategis karena membantu organisasi untuk tetap berada di jalur untuk mencapai tujuan perusahaan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Untuk tujuan dari pemantauan strategis ini yang pertama adalah memastikan bahwa strategi diimplementasikan dengan benar, kemudian mengidentifikasi dan menilai potensi masalah atau peluang baru, kemudian mengevaluasi efektivitas strategi dan melakukan penyesuaian serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Langkah-langkah dalam pemantauan strategis yang pertama ada menetapkan indikator kinerja utama atau KPI, kemudian mengumpulkan data secara berkala, baik itu dari laporan keuangan, survei pelanggan, dan juga laporan karyawan, kemudian analisis data, selanjutnya identifikasi masalah dan peluang, kemudian ambil tindakan korektif, dan yang terakhir adalah komunikasikan hasil pemantauan kepada semua pemangku kepentingan seperti manajer, karyawan, kemudian pemegang saham. Selanjutnya adalah kontrol peringatan khusus, yaitu adalah bagian dari kontrol strategis yang berfokus pada situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Hal ini bisa dikatakan sebagai anak cabang dari ketiga kontrol lainnya, yaitu premis, pemantauan strategis, dan juga implementasi. Nah, kontrol peringatan khusus melibatkan evaluasi ulang strategi perusahaan secara menyeluruh dan seringkali secepatnya. Hal ini dilakukan karena adanya peristiwa mendadak dan tidak terduga yang secara drastis dapat mengubah arah strategi perusahaan. Nah, KPS ini berbeda dari kontrol strategi lainnya karena KPS ini berfokus pada identifikasi dan juga penanganan masalah atau peluang yang dapat mengancam kelangsungan strategi. Karakteristik dari kontrol peringatan khusus ini adalah fokus pada kejadian yang tidak terduga atau tidak biasa yang dapat berdampak signifikan dalam strategi perusahaan. Kemudian berorientasi pada tindakan dan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi dari organisasi. Kemudian ada jenis-jenis kontrol peringatan khusus. Yang pertama ada KPS keuangan, KPS pasar, dan juga KPS operasional dan regulasi. Contoh dari kontrol peringatan khusus ini, misalkan sebuah perusahaan kosmetik menetapkan KPS ini untuk mendeteksi perubahan tren pasar.
Nah, KPS ini mungkin dipicu jika penjualan produk tertentu turun secara signifikan dalam waktu singkat. Jika KPS ini dipicu, perusahaan itu harus menyelidiki penyebab penurunan dari penjualan dan kemudian mengambil tindakan korektif seperti mengembangkan strategi pemasaran baru atau meluncurkan produk baru. Yang selanjutnya adalah implementasi kontrol atau kontrol implementasi adalah kontrol strategis yang harus diterapkan saat strategi sedang dijalankan. Fungsinya adalah untuk menilai apakah strategi secara keseluruhan itu perlu diubah berdasarkan hasil dari tindakan yang diambil untuk melaksanakan strategi tersebut. Nah, tujuan dari kontrol implementasi ini adalah untuk memastikan bahwa strategi dilaksanakan sesuai dengan rencana dan juga mencapai tujuan yang diinginkan. Elemen-elemen kunci dari kontrol implementasi ini adalah penentuan indikator kinerja, kemudian pengumpulan data, analisis data, dan juga pengambilan tindakan yang korektif. Nah, manfaat dari kontrol implementasi ini yang pertama adalah meningkatkan peluang keberhasilan strategi, kemudian meningkatkan akuntabilitas, dan juga meningkatkan pengambilan keputusan. Contohnya, misalkan pada sebuah perusahaan manufaktur yang memutuskan untuk memasuki pasar baru. Nah, kontrol implementasi ini mungkin termasuk membantu untuk melacak pangsa pasar, kemudian menilai kepuasan pelanggan, dan juga memantau profitabilitas operasi di pasar baru. Jika hasil dari analisis itu menunjukkan bahwa perusahaan tidak mencapai target pangsa pasarnya, perusahaan mungkin perlu mengubah strategi pemasarannya atau meningkatkan kualitas produknya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sabta Junadi Laksana dengan NIM 121. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang pertama adalah ada dua jenis utama kontrol implementasi. Yang pertama, pemantauan dorong strategis. Strategi trust ini berfungsi untuk memantau kemajuan dari inisiatif atau program utama yang mendukung strategi secara keseluruhan. Yang kedua adalah tinjauan pencapaian. Ini berfokus pada evaluasi pencapaian target atau tonggak tertentu telah ditetapkan dalam kerangka waktu tertentu. Tinjauan pencapaian membantu memastikan bahwa strategi tetap pada jalurnya dan penyesuaian dapat dilakukan jika diperlukan. Terus ada The Balance Scorecard yang dikembangkan oleh Profesor Harvard Business School Robert Kaplan dan David Norton, adalah pendekatan alternatif untuk menghubungkan kontrol operasional dan strategis. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengatasi kelemahan dan ketidakjelasan dari pendekatan implementasi dan kontrol sebelumnya. Baik, terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.